Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bang Ano dan masih tetap di tutorial jualan online. Dan kali ini saya akan bahas mengenai iklan otomatis atau manual. Dan pada video sebelumnya saya udah posting mengenai cara dapat pesanan dan melalui iklan di Tokopedia. Dan di situ saya udah jelaskan bagaimana cara membuat iklan di Tokopedia, yaitu dengan cara iklan manual. Dan kali ini saya akan coba sharing mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar iklan. Apakah iklan otomatis atau iklan manual yang cocok diterapkan di Tokopedia? Oke, untuk itu kita tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like and subscribe. Oke, baik teman-teman, kita pahami dulu iklan otomatis itu dimana kita saat memasang iklan itu hanya menentukan anggaran saja dan selebihnya mengenai kata kunci itu diatur oleh sistem. Sedangkan iklan manual di sini kita sebagai seller atau kita sebagai pengiklan itu dituntut untuk kreatif. Kita harus bisa lebih kreatif untuk memilih kata kunci sendiri ya, untuk menentukan kata kunci sendiri yang tepat. Ada fitur baru yaitu di Tokopedia ini kita bisa beriklan iklan manual dengan kata kunci otomatis. Jadi kita hanya membuat iklan secara manual, kemudian untuk kata kuncinya diatur oleh sistem di Tokopedia. Nah, sekarang apakah iklan manual atau iklan otomatis? Jadi setiap toko ini sebenarnya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang cocok dengan iklan manual dan ada juga yang cocok dengan iklan otomatis. Dan ada seller yang berpendapat kalau menggunakan iklan otomatis itu lebih boros, sedangkan menggunakan iklan manual itu lebih irit dan lebih efektif. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Kemudian ada juga yang menggunakan atau seller menggunakan iklan otomatis di awal, kemudian kesananya menggunakan iklan manual. Kemudian ada juga yang menerapkan iklan otomatis itu di awal-awal saja, kemudian kesananya menggunakan iklan manual. Nah, pendapat ini tentunya membuat bingung lah. Kita harus pakai iklan yang mana, otomatis apa manual? Jadi sebenarnya kalau untuk iklan ini dua-duanya oke. Hanya masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti saya sebutkan tadi, itu adalah tergantung dari karakteristik toko. Nah, jadi untuk memutuskan kita akan memakai iklan manual atau iklan otomatis, kita harus menentukan dulu, kita harus bisa melihat dulu karakteristik toko kita itu seperti apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita ini seller, dropship atau stok sendiri ya. Dan yang ketiga adalah budget. Oke teman-teman, di sini saya akan coba share ya bagaimana cara iklan manual dan iklan otomatis. Oke, kita simak videonya. Di sini ada kita pakai iklan otomatis dengan produk, misalnya 100 produk. Anggap ini gambar produk kita ya. Produk kita ada, katakanlah ini ada 100 produk. Ada 100 produk. Misalnya kita menggunakan anggaran per hari itu 25.000, iklan 25.000 per hari. Oke. Nah, untuk 25.000 ini dengan estimasi 83 kali klik. 83 klik ya. Misalkan 83 klik untuk 25.000. Nah, sedangkan iklan otomatis ini dia itu akan mengiklankan produk kita semua produk itu akan diiklankan oleh sistem itu secara acak ya. Misalnya dalam satu hari ini produk kita diiklankan, yang diiklankan oleh sistem itu adalah 25 produk. 25 produk, misalnya dalam satu hari yang diiklankan oleh sistem ada 25 produk. Kalau ini segini mungkin
Anggaplah ini 25. Ini yang diiklankan oleh sistem. Yang ini sisanya belum teriklankan. 25 produk berarti per produk itu hanya rata-rata mempunyai klik cuma 3 kali. 3 kali, mungkin berapa ada yang 4 kali. Nah, jadi dari satu produk diiklankan dengan 3 kali klik, itu jauh kalau misalnya di angka efektif. Nah, sedangkan untuk bisa terjadi transaksi dalam satu produk itu harus memiliki klik yang banyak. Kalau masih di angka 3 itu saya rasa masih jauh untuk terjadinya transaksi. Sekarang kita gunakan iklan otomatis dengan produk sedikit ya. Misalnya di sini taruhlah 10. Ada 10 produk. Nah, ini misalnya produk 10. Nah, ini akan diiklankan oleh sistem secara acak ya. Diiklankan oleh sistem secara acak, misalnya 83 tadi 25.000 ya. 25.000 per hari. Nah, sini berarti ada 83 klik. Estimasinya 83 klik. 83 klik. Jadi kalau misalnya dari 10 produk ini diiklankan semua dalam satu hari, berarti per produk itu memiliki 8 kali klik. 8 kali klik. Nah, ini jauh lebih tinggi daripada yang tadi. Dan ini ada kemungkinan lebih cepat terjual dibanding dengan tadi ya, produknya yang banyak kemudian anggarannya yang sedikit. Nah, jadi dalam iklan otomatis ini supaya lebih efektif dan supaya cepat terjadi transaksi, anggaran itu harus disesuaikan dengan jumlah produk. Jadi kalau produknya sesuai dengan anggaran, itu akan berpengaruh ya terhadap traffic ke produk itu sendiri. Dan kelebihan dari iklan otomatis ini, itu produk itu semua akan diiklankan oleh sistem, kemudian akan muncul di halaman pencarian. Nah, untuk seller yang ready stock, ini sangat cocok ya menggunakan iklan otomatis karena tidak ada produk yang mandek. Hanya mungkin anggarannya saja yang harus disesuaikan dengan produknya. Misalnya menggunakan iklan manual. Nah, di sini misalnya ada beberapa produk ya. Ini produk baru. Nah, sini ada alat musik, kita dibikin grup. Yang manual itu dibikin grup ya. Bikin grup. Ini dalam satu grup ini ada yang ini satu produk. Oke, satu produk ya, cuma ada satu produk. Kemudian di mouse ini misalnya ada 4 produk. Ini yang diaktifkan, saya aktifkan 4 aja, misalnya 4 produk yang diaktifkan. Setiap grup ini di iklan manual ini, setiap grup itu akan memiliki anggaran, masing-masing itu memiliki anggaran. Ini sudah ada hitungannya. Nah, karena di sini cuma ada satu produk, ya, maka anggarannya di sini sangat kecil, itu 16.000. Dan dari 16.000 ini 16.000 jika biaya per kliknya tadi berapa ya? Misalnya per kliknya itu 500 rupiah, berarti 16.000 dibagi 500 berarti 32 klik itu untuk satu produk. Oke, jadi kemungkinan untuk mendapatkan penjualan itu lebih besar dibanding dengan yang otomatis yang tadi dengan anggaran 25.000, karena ini adalah untuk satu produk. Nah, kemudian yang ini misalnya grup kedua, kita bikin grup kedua, misalnya grup mouse. Sini ada 4
42.000 per hari. Karena di sini ada, wah ini 10 ya. Nah, ini 10, ini kurang-kurang bagus kalau ini 10 produk. Oke, yang diaktifkan kita lihat berapa tadi? Oke lah, 4 yang diaktifkan, diiklankan. Yang diiklankan ini ada 4, itu 42.000. Misalkan tadi biaya per kliknya nih berapa ya, udah ada ketentuan. Oke, diatur otomatis. Nah, taruhlah misalnya per kliknya Rp500 per klik. Dengan angka per klik 500 itu akan mencapai 84 klik. 84 klik ya, untuk berapa produk? 4 produk. Nah, per produk itu 21. Nah, jadi setiap produk memiliki 21 klik. Nah, dari sini kita lihat kalau anggaran itu menentukan ya dalam efektivitas iklan. Kenapa? Karena jumlah produk yang banyak sementara anggarannya sedikit, ya tidak sesuai dengan klik. Karena untuk terjadinya transaksi itu harus memiliki banyak klik. Paling tidak bisa mencapai 50 klik atau 100 klik. Itu bisa baru terjadi satu kali transaksi. Nah, keunggulan iklan manual yaitu teman-teman bisa membuat kata kunci sendiri. Kemudian teman-teman bisa menentukan produk apa saja yang akan diiklankan. Misalnya produk yang memiliki profit yang tinggi, atau mengiklankan produk yang sedang trending, atau mengiklankan produk-produk yang best seller di toko teman-teman. Sedangkan kelemahan dari iklan manual ini yaitu produk yang tidak diiklankan tidak akan mendapat traffic yang banyak. Nah, sehingga berpengaruh terhadap penjualan, yaitu penjualannya itu sangat lambat. Jadi istilah kasarnya produk yang tidak diiklankan itu sulit untuk laku. Nah, kalau misalkan teman-teman dropshipper kemudian menggunakan iklan manual, ketika produk-produk yang tidak diiklankan tidak laku, ya seorang sebagai dropshipper ya tidak merasa rugi karena tidak stok barang. Nah, jadi di sini baik iklan manual maupun iklan otomatis itu sama-sama efektif ya, sama-sama bagus gitu. Jadi baik iklan manual ataupun iklan otomatis, intinya dalam menerapkan iklan itu kita harus memiliki strategi. Baik teman-teman, mungkin itu saja sekilas video dari saya mengenai tutorial ya, bagaimana menggunakan cara iklan manual ataupun iklan otomatis. Mudah-mudahan sedikitnya teman-teman bisa mendapat pencerahan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.